Aksi tolak efisiensi anggaran dilakukan sejumlah elemen mahasiswa hingga koalisi masyarakat sipil di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi yang dimulai sejak siang tadi hingga Jumat malam, massa masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi Indonesia Gelap yang digelar pada hari Selasa hingga hari Kamis. Massa meminta pemerintah membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan hingga evaluasi makan bergizi gratis sehingga tidak menjadi alat politik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di kawasan Patung Kuda, Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky. Alva, apa yang membuat para pengunjuk rasa masih bertahan hingga malam ini? Mas Sister dan juga saudara, tentu saja adalah tuntutan dari para aksi dalam aksi massa hari ini bertema Indonesia Gelap yang belum juga dijawab oleh pemerintah. Tetapi saat ini dari pantauan kami, saat tepatnya saya berada di sisi polisi yang menjaga jalannya aksi Indonesia Gelap ini sudah mulai akan membuka barikade. Karena tadi info terakhir yang kami terima bahwa massa dari aksi Indonesia Gelap ini sudah mulai mundur ke kawasan bundaran Jalan Tamrin di dekat Bank Indonesia. Sedangkan saat ini dari sisi polisi sudah bersiap-siap untuk membuka barikade dan membuka jalan di tempat kami melaporkan untuk bisa dipakai oleh kendaraan umum. Untuk tuntutan-tuntutan yang kemudian dibawa oleh para aksi ini, selain tadi yang sudah Anda sebutkan, untuk menghapus efisiensi anggaran di bidang pendidikan yang juga sudah dijawab oleh pemerintah bahwa tidak ada penghapusan tersebut, tapi kemudian ada banyak tuntutan lain yang juga disampaikan oleh para partisipan aksi Indonesia Gelap ini, di mana ada menghapuskan sistem threshold secara menyeluruh dari sistem perpolitikan Indonesia, kemudian evaluasi undang-undang pekerja migran di Indonesia, dan 20 tuntutan lain yang kemudian sudah disampaikan oleh para partisipan aksi Indonesia Gelap ini. Sebenarnya yang menjadi tuntutan mereka ini bahwa keresahan terhadap kebijakan pemerintahan beberapa waktu terakhir ini berkaitan dengan kepentingan publik, mulai dari itu efisiensi anggaran yang kemudian berdampak ke berbagai lini, dan juga isu-isu lain yang kemudian nampaknya merugikan masyarakat. Salah satunya kemarin yang paling juga ramai dibahas dan juga tadi sempat dibawa oleh para partisipan adalah lagu dari band Sukatani yang kemarin sempat menimbulkan polemik dengan kontroversi permintaan maaf dari band Sukatani terkait dengan lagu yang kemudian dianggap menyinggung institusi kepolisian. Hal ini juga sudah dijawab oleh pemerintah melalui Menteri Kebudayaan yang menyebutkan sebenarnya kebebasan berekspresi ini memang tidak bisa memang harus disampaikan, maksud saya, kepada pemerintah, termasuk mengkritik pihak-pihak yang nampaknya merugikan. Tetapi menurut Fadlizon, Menteri Kebudayaan, bahwa aspirasi dari masyarakat ini harus dibatasi dengan kode etik dan juga konten-konten yang dianggap tidak merugikan institusi. Jadi sejauh ini dari mungkin perbincangan Anda di lapangan dengan petugas maupun dengan partisipan, pasti kan ada komunikasi di sana. Kapan kira-kira mahasiswa akan membubarkan diri atau mungkin mereka akan tetap di sana sampai tuntutan mereka didengar begitu? Kemungkinan besar saat ini sudah, kalau informasi yang kami terima, partisipan aksi Indonesia Gelap ini sudah mundur ke bundaran Tamrin, nampaknya akan segera membubarkan diri. Tapi tadi yang menjadi perhatian kami juga bahwa barikade polisi yang sempat berada di belakang saya, mobil barier yang tadinya berada di belakang saya kemudian full mundur ke belakang karena ada beberapa aksi dari partisipan seperti melemparkan batu, melemparkan petasan, kemudian ada molotov juga yang tadi sempat agak membahayakan begitu bagi polisi yang bertugas di sini, sehingga barier dimundurkan. Tetapi saat ini karena aksi sudah mulai kondusif, bahkan tadi ada aksi bakar-bakaran begitu ya, bakar-bakaran plastik barikade, ini nampaknya sudah mulai mati dan kondisi di sini sudah kondusif. Tapi sampai kapan, Ilona dan juga saudara, untuk hari ini nampaknya sudah cukup. Tetapi
kemungkinan besar esok hari ada agenda demo lagi karena tuntutan yang banyak ini harus segera direspon oleh pemerintah. Terima kasih Alfiana Rizky atas laporan Anda. Selamat malam.